Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmalia Indah Lestari dari Fakultas Ilmu Tarbiyah Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Surakarta. Nah, dalam video kali ini saya akan sedikit memaparkan bagaimana sih cara stimulasi untuk anak agar bisa mengembangkan rasa empatinya. Yuk simak video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, apa sih empati itu? Empati merupakan suatu respon individu untuk merasakan perasaan orang lain dengan cara seolah-olah ia mengalami peristiwa tersebut. Atau dengan kata lain, ia menempati posisi orang lain untuk merasakan suatu perasaan yang sama. Empati merupakan emosi yang kompleks. Maksudnya begini. Kompleks di sini berarti seluruh indera anak akan berfungsi. Seperti halnya ketika temannya jatuh, matanya akan menangis, tangannya akan mengusap temannya, kakinya akan membantu temannya untuk berdiri, mulutnya akan berbicara, gimana, baik-baik saja, atau mau aku bantu, atau bagaimana. Itulah yang dinamakan kompleks. Lalu, di umur 3 tahun, umumnya anak sudah dapat memperlihatkan karakteristik perilaku yang mencerminkan aspek empati. Antara lain, mampu menerima sudut pandang orang lain, memiliki sikap empati atau kepekaan untuk orang lain, serta mampu mendengarkan apa kata orang lain. Nah, di sini ada contoh seorang anak yang jatuh dari sepedanya. Dalam hal ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, anak yang telah mengembangkan rasa empatinya dan anak yang belum bisa mengembangkan rasa empatinya. Untuk yang pertama, anak yang telah mengembangkan rasa empati, dia akan mendekati anak tersebut, menepuk-nepuk, mengusap, atau membantunya ia berdiri, lalu memapahnya untuk kembali pulang. Dalam hal ini, anak yang telah merasakan empatinya, ia merasakan ketika jatuh itu rasanya sakit, rasanya butuh untuk segera luka dibersihkan, seperti itu. Sedangkan anak yang belum mengerti rasa empatinya, mereka hanya akan melihat saja, bahkan mereka bingung ataupun menertawakannya, karena ia masih belum tahu bagaimana cara mengatasi teman yang jatuh, seperti itu. Di sini saya merancang program stimulasi dengan menggunakan metode bercerita. Kenapa saya menggunakan metode bercerita? Karena adapun tujuannya yaitu ketika kita membacakan cerita dengan suara dari hati, menggunakan perasaan, maka pesan yang akan disampaikan dalam cerita itu akan langsung sedikit demi sedikit masuk ke dalam hati anak. Kemudian kita juga dapat menstimulus perkembangan kosakata anak. Lalu kita juga bisa menanamkan pola saling berbagi ataupun pola-pola yang lain yang terdapat dalam cerita tersebut. Nah, untuk program stimulasinya, anak mendengarkan pendidik yang sedang menceritakan, kemudian pendidik menanyakan pendapat anak apa yang bisa anak peroleh dari bacaan tersebut. Nah, untuk langkah-langkah stimulasinya seperti ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar hari ini teman-teman? Siapa yang sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum kita belajar, yuk kita baris di depan, baris yang rapi. Siapa yang tahu hari ini hari apa? Senin. Siapa yang tahu hari ini bulan apa? November. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Tangan bersedekap, tunduk kepala. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah kita berdoa, Bunda mau tanya nih kepada teman-teman, siapa yang sering bantu Ibu untuk memasak di dapur? Ayo, siapa? Acungkan jarinya. Lalu siapa yang sering bantu ayah untuk membersihkan sepeda? Wah, pintar sekali ternyata. Nah, kalau Bu Guru minta untuk ambilkan buku yang ada di meja, siapa yang mau? Wah, terima kasih, Mas. Wah, semuanya ternyata hebat-hebat ya. Semuanya ternyata suka menolong. Nah, Bunda mau membacakan cerita nih. Siapa yang mau mendengarkannya? Sebelum mendengarkan, yuk kita duduk melingkar dulu. Lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil, duduk di sini. Dengarkan baik-baik ya, teman-teman. Judulnya adalah Si Rakus Membawa Malapetaka. Sebuah desa yang berada di pinggir Bukit Kapur bernama Desa Mati. Desa itu disebut dengan Desa Mati karena penduduk yang tinggal di sana tidak bisa mendapatkan air, sulit untuk melakukan perjalanan ke ibu kota maupun untuk ke rumah sakit. Di sana juga tidak bisa tumbuh beberapa tumbuhan. Jadi mereka sangat kekeringan. Suatu ketika ada seseorang yang dermawan yang bernama Usman. Beliau memberikan bantuan berupa air serta makanan agar para warga di sana tidak kelaparan. Warga berkata, "Terima kasih Tuan, semoga menjadi pahala untuk Tuan." Tuan pun membalas, "Makanlah secukupnya, berhentilah makan sebelum kenyang." Baik Tuan, para warga berbicara seperti itu. Akan tetapi, beberapa masyarakat di desa serakah. Mereka mengambil makanan dan air berlebihan dan dimakan untuk sekali langsung makan. Salah satunya adalah Abdul. Setelah mereka kenyang, akhirnya penduduk desa yang serakah tadi merasakan sakit perut serta muntah karena terlalu banyak makan. Dan mereka merasa menyesal karena sangat rakus dan tidak menaati perintah yang telah diberikan Usman. Orang-orang yang tidak serakah, mereka kebingungan karena banyak orang sakit. Untuk itulah mereka membawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulan karena tidak tega melihat banyak orang yang kesakitan, mual seperti itu. Karena jalan untuk menuju ke rumah sakit itu sulit, banyak orang-orang yang di sana meninggal dunia dalam perjalanan karena keserakahannya. Seluruh penduduk itu berduka, menangis karena banyak orang yang meninggal karena mereka serakah dalam hal makanan. Nah, itu tadi cerita yang Bunda bacakan ya, serakah membawa malapetaka. Nah, apa sih yang dapat kita ambil dalam bacaan cerita tadi? Ayo, apa? Ayo. Nah, betul sekali. Jadi kita tidak boleh serakah dalam makan. Berhentilah makan sebelum kenyang.
Berdoa dulu sebelum makan agar apa yang kita makan itu menjadi berkah dalam diri kita. Kemudian apalagi? Oh betul itu, kita harus saling tolong menolong, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Teman kita sakit, seperti si Abdullah tadi, perutnya sakit, mual, karena banyak makan. Kita juga merasakan hal yang sama, karena kita memiliki rasa empati kepada si Abdullah. Nah, jangan lupa ya, ingat pesan-pesan dari cerita tersebut ya. Kemudian apa yuk? Kemudian kita pulang. Jangan lupa membaca doa dulu. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.